praktek-praktek yang dianggap feodalisme dan sebagainya. Ya, jadi kalau kalau di Muhammadiyah saya kira menolak keras bentuk penghormatan yang berlebihan karena dianggap eh, menggaburkan konsep tauhid dan kesetaraan manusia di hadapan Allah. Di beberapa podcast saya lihat di Suara Muhammadiyah, saya pernah mendengar kenapa kenapa Muhammadiyah tidak tidak mengistimewakan salah satu ustadz kiai, ya karena Muhammadiyah beranggapan bahwasanya yang bisa membedakan antara manusia satu dengan manusia lainnya itu eh, bukan tingkatan tingkatan apakah dia anak anak ulama, anak kiai, ataukah keturunan-keturunan nabi, ya, tapi yang kemudian membedakan antara manusia satu dengan manusia lainnya yakni adalah keimanan semata. Jadi baik yang orang tuanya itu memiliki masa lalu yang buruk ataupun yang orang tuanya dikenal sebagai seorang yang agamis, itu tidak ada yang membedakan kesetaraan anaknya. Anaknya sama-sama derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin secara eh, objektif seperti itu penjelasan kami. Kita kembalikan dulu ke penanya. Ustadz Ahsan, silahkan. Baik, tadi sudah ada dua jawaban dari Ustazah Rosmalina. Semua tergantung ke niat. Kalau itu adalah memberi hadiah, maka itu tidak masalah. Tapi kalau lebih kepada ya kalau bahasa sekarang mungkin sogokan untuk mendapatkan nilai apa dan lain sebagainya itu mungkin tidak. Di dasar bilang itu tadi menyebutkan salah satu pandangan dari Muhammadiyah bahwa di Muhammadiyah sangat apa menolak ya apa namanya penghormatan yang sangat yang begitu terlalu apa bahasanya terlalu dalam kepada dari santri kepada ustadz. Selanjutnya kami lempar dulu ke penanya tadi Ustadz Hasan bagaimana tanggapannya Ustadz? Tafadhal. Ya, terima kasih dari pemakalah sudah memberikan perspektif dan pandangannya ya. Jadi makanya ini saya satu sisi sebenarnya karena ini juga karena saya kan juga pernah nyantri ya. 9 tahun kita di pesantren dan salah satu kitab yang utama itu adalah Ta'limul Muta'allim ya. Itu dijelaskan di situ bahwa marahnya kiai eh, itu paling pantangan kita itu ya. Makanya betul yang disampaikan Ustaz Rahmat, walaupun kita ditampar itu kita anggap wah keberkahan ya. Bahkan saya guru kami saja di pesantren eh, waktu dia juga nyantri itu lebih lebih ekstrim lagi memperebutkan itu kan kalau orang batuk ada lendirnya ya itu anak-anak itu santri itu memperebutkan itu ludahnya itu kiainya sampai segitunya ah bahkan ada juga salah satu kiainya ini cerita dari guru kami kalau ada santri yang bandel itu obatnya itu dari ludahnya kiainya disuruh buka mulutnya baru diludahi. Cuma itu tadi mungkin yang Ustaz Selamat sampaikan memang niatnya bukan bukan apa ya bukan memang mau menzalimi tapi niatnya memang kiainya apa niatnya karena Allah lah ya. Karena terbukti juga banyak juga yang pernah ditampar, pernah diludahi dan sebagainya, justru itu yang berhasil. Tidak bisa juga dipungkiri. Ya. Jadi itu karena rata-rata yang yang apa yang sudah jadi kiai juga atau yang berhasil di pemerintahan ada beberapa kadang menceritakan itu seandainya dulu ndak napukul ke itu guruku, ndak tahu sekarang saya jadi apa. Seandainya dulu itu ndak naludai kak dulu kiai ku itu saya ndak tahu sekarang jadi apa. Ini menurut apa mereka sendiri yang bercerita.
bilang untungnya dulu itu pernah karena pukul kayu rotan itu guruku itu, biar namanya merah-merah, tapi seandainya bukan karena itu, nggak tahu saya jadi apa. Nah, ini kan Mungkin banyak juga realitas seperti itu. mungkin saat itu yang istilah daraba apa ya daraba mudaris barokah kayaknya Ustaz ya. Ya, itulah ya. Tapi memang satu sisi juga eh, apa kalau sampai juga terlalu sampai buah yang ditendang kemudian diperebutkan. Nah, ini yang saya maksud ya. Kalau dari sisi santrinya kemudian sangat menghormati gurunya, saya kira ini memang kan dia sangat berhati-hati supaya keberkahan ilmunya tidak hilang. Tetapi ini yang saya sayangkan, kiai-kiai yang sepertinya adabnya hilang kepada muridnya. Karena kan di taklimul muta'allim itu jelas ada juga adab guru kepada santri, kepada murid. Eh, yang tertanam ini adalah adabnya murid ke guru, tetapi yang dilupakan ada juga adabnya guru ke Mm-mm. murid. Saya kira Betul. di sini yang harus apa benang merahnya. Mungkin karena sudah terlanjur apa kiai itu sangat dimuliakan sampai terlena dan lupa bahwa ada juga adab adab guru kepada murid. Sampai-sampai itu kan sangat tidak beradab, memberikan buah kepada muridnya kemudian dengan cara ditendang ya dan sebagainya. Ini kan sangat sangat apa ya? Betul sekali tadi ya yang disampaikan oleh Ustadz Ramlianto bahwa itu sebenarnya sudah sudah tidak sesuai. Makanya kalau saya pribadi melihat realita ini, satu sisi sebenarnya saya juga tersinggung ketika dilihat apa adabnya murid kepada gurunya ini sangat luar biasa kemudian dianggap sebagai apa sangat buruk ya. Tapi kalau apa adab gurunya kepada muridnya yang kurang bagus, ini ya saya kira ini yang saya setuju kalau itu yang disoroti ya. Tetapi kalau guru apa santri ini memberi amplop dan sebagainya, istilahnya apapun, apakah amplop itu mau dibagikan lagi keluarganya, amplopnya itu membuatnya kaya dan sebagainya, saya kira itu tidak ada masalah dan itu no problem ya. Saya kira juga kita ustadz-ustadz ini yang biasa khutbah dan sebagainya, saya kira juga berlandaskan ini juga. Aduh, tahabu ya. Memberi hadiah supaya berkasih sayang kan itu juga sebenarnya ya. Nah, mungkin ini Ji anunya evaluasinya siapa yang pertama yang undang Ki? Jangan bikin pindah-pindah ya itu kayaknya yang perlu ya. Ya lagi-lagi adab gurunya ya. Adab gurunya kepada muridnya. Nah, ini yang mulai terlupakan saya kira ya. Itu yang bermasalah ya. Adab guru ke murid. Ya kalau adab murid ke guru, wah, ini sangat luar biasa sampai jongkok-jongkok dan sebagainya ya. Saking ingin menjaganya itu keberkahan ilmunya sampai rela seperti itu ya. Tetapi ini adab guru ke murid, wah ini kayaknya mau dievaluasi ya. Karena di kitab Taklimul Muta'allim itu diatur juga, tapi yang selalu disoroti santrinya. Nah, akhirnya santri itu pokoknya biar bagaimana marahnya kiai, biar kena pukul dan sebagainya, tidak boleh melawan dan sebagainya, terima saja ikhlas, insya Allah mak barakah. Itu yang tertanam sampai hari ini, ya. Tapi sekarang sudah ada pergeserannya. Ah, Kenapa yang dulu-dulu berhasil? Karena itu yang diyakini, ya. Saya kira apa pemakala sudah memberikan pandangan bahwa ada beberapa hal yang saya kira masih bisa ditolerir, yang ada beberapa hal yang sudah menyimpang. Nah, ini saya kira perlu dievaluasi. Ya, saya kira seperti itu, moderator. Baik, terima kasih dari Wananya. Saya berikan dulu kesempatan kepada teman-teman. Mungkin ada satu orang yang mau menanggapi. Ya Jadi, siap Pak Kiai. iya, karena dari tadi angkat tangan saya dan tidak sempat bertanya, jadi kita Nah, ini persilakan santri untuk juga ini menanggapi. santri ini santri. Alumni santri yang kerja di dunia Santri juga ini. pemerintahan. Padahal Ustaz.
Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Ketua Tingkat ya. Eh, ini menarik menurut saya tadi anunya argumentasi dari Pak Ahsan bahwa tidak sepakat dengan apa yang tadi dikatakan Pak Ramlianto bahwa menghormati guru itu menurut memuliakan ya, memuliakan guru itu agak dipersalahkan mungkin sedikit oleh Pak Ramlianto ya. Kalau saya sih melihat masalah ini, saya ingin mengutip hadis dari Rasulullah bahwa kita menganggap bahwa guru-guru kita ini adalah seorang ulama ya. Makanya Rasulullah mengatakan akramul ulama'u fa innahum indallahi mukramun. Bahwa muliakanlah ulama ya karena mereka itu orang mulia dan yang dimuliakan oleh para malaikat. Tapi satu sisi ini saya mau mengambil korelasi dari apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali ya. Imam Al-Ghazali itu membagi dua kategori ulama. Ada ulama akhirat, ada ulama su. Ya, artinya apa? Ulama akhirat ini sifatnya dia sederhana, tawadu, ya, tidak mau dimuliakan. Saya melihat eh, apa namanya seorang ulama yang kalau terlalu mau dimuliakan, ini jatuhnya terkadang bisa mengarah kepada mengkultuskan seorang ulama, ya. Kita mengkultuskan kan kepada ulama. Ini yang ditakutkan oleh Imam Al-Ghazali sehingga dia membagi keduanya dua dua kategori ulama itu sendiri bahwa ada ulama akhirat dan ada ulama su. Nah, ulama su ini yang buruk yang persepsinya Imam Al-Ghazali ya bisa jadi ingin terlalu dimuliakan sampai-sampai mungkin tadi yang dikatakan oleh siapa namanya Ustaz Hasan biar air itu ditendang kadang orang berebut ya. Artinya kalau terlalu melebihkan sehingga mengarah kepada mengkultuskan ini yang dikhawatirkan oleh Imam Ghazali mengarah kepada kemusyrikan ya. Artinya tidak salah memuliakan tetapi jangan berlebihan ya. Ya, jangan berlebihan kalau itu Imam Ghazali dan ulama juga mengerti makna daripada memuliakan itu sehingga mereka takut masuk kepada eh, masuk ke ranah ulama su yang dikategorikan Imam Ghazali ya yang apa namanya ingin terlalu dimuliakan. Sehingga menurut saya ulama ketika ingin dimuliakan ya itu dia merasa tawadu dan tidak ingin terlalu dimuliakan ya menurut persepsi saya. Nah terkadang kan kita sekarang lihat ada kiai muda ya istilahnya sekarang kan kiai muda kalau mungkin dari segi pengetahuan tinggi daripada kita malahan dia dianggap ulama tetapi dia merasa apa namanya ya, kalau orang tua sih saya menurut saya wajar kalau dimuliakan. Tetapi kalau masih muda, masih kuat berdiri, tetapi kemudian dia harus memakai kursi di hadapan orang tua di depannya. Nah, ini saya pikir terlalu ingin dimuliakan. Inilah menurutnya Imam Al-Ghazali terkadang bisa dikategorikan ulama su ya. Memang segi ilmu tinggi, tetapi dalam hal keilmuannya ini adabnya kurang ya. Sehingga menurut saya dua kategori ini kita harus pisahkan ya, ulama akhirat dan ulama su yang dikategorikan Imam Bagus sekali ya, sehingga seorang santri tidak mengkultuskan seorang ulama karena kalau kapan kita sudah mengkultuskan itu sudah jatuhnya ke musyrik. Tetapi memuliakan pun itu tidak dilarang menurut saya. Kalau Imam Ghazali silahkan memuliakan dan ulama juga itu akan mengerti ya, guru, ustaz ya. Kiai semua kan mengerti bahwa batasan mana yang kemudian kita harus dimuliakannya itu sebatas mana ya. Mungkin itu saya sedikit tambahkan Pak Moderator terkait eh, yang mungkin tadi sedikit di apa namanya Pak Ramlianto agak tidak sepakat dengan apa namanya memuliakan itu ya. Di sisi lain Pak Hasan sedikit juga tidak sepakat dengan. Jadi saya mengambil eh, garis tengah bahwa memuliakan itu juga tidak salah, tetapi ulama ini yang ketika mengerti keadaan dirinya dan apa namanya yang dikatakan tadi Imam Ghazali itu kategori itu, maka saya pikir ulama itu tidak akan terlalu dimuliakan ya. Istilahnya sifat tawadu ada pada dirinya. Mungkin seperti itu Pak Moderator. Baik, terima kasih Ustadz Sajid atas masukannya.
Sebenarnya Ustaz Jamal saya lihat angkat tangan, tapi ini baru satu pertanyaan sudah menghabiskan waktu 1 jam. Jadi mungkin kalau sebentar ada waktu kita bisa kembali ke Ustaz Jamal. Jadi saya kembali ke pertanyaan kedua. Kami berikan kesempatan kepada pemateri, di mana tadi Ustadz Jamal bertanya bahwa mengapa pendekatan tradisional menghasilkan lebih baik alumniah, ya, kira-kira begitu dibanding dengan pendekatan modern saat ini. Baik, kepada pemateri kami silakan. Oke, baik, mungkin saya ini coba menjawab. Nah, minta maaf sebelumnya agak ribut di sini, Dik. Baik, pertanyaan dari Ustadz Jamal tadi terkait baik itu manajemen tradisional ataupun modern. Saya kira sudah banyak nih kurikulum yang kemudian berganti sampai hari ini. Ya, kalau saya ini pada saat pada saat sekolah saya belajar KTSP. Pada saat kuliah S1 saya belajar K13 dan sekarang ternyata sudah kurikulum merdeka dan akan berganti lagi sepertinya sesuai dengan apa kebijakan dari Menteri Pendidikan. Jadi kalau kalau kita melihat sebenarnya bukan masalah-masalah terbesarnya atau masalah pokoknya itu bukan terletak pada kurikulum yang berganti. Jadi pergantian kurikulum ini hanya bersifat struktural, bukan sebagai substansial. Kurikulum pendidikan Islam sering berubah, tapi hanya pada tataran administratif dan teknis, bukan pada ruh atau tujuan dasarnya. Padahal kan dalam Islam tujuan pendidikan itu adalah membentuk insan kamil, itu manusia paripurna yang beriman, berilmu dan beramal. Nah, perubahan kurikulum yang hanya menambah mata pelajaran atau metode belajar ini tidak otomatis memperkuat iman dan akhlak sehingga hasilnya belum terasa signifikan. Jadi tentu masalah terbesarnya ini terletak pada orang-orang yang menjalankan ya manajemen pendidikan tersebut. Sebanyak sebanyak apapun manajemen pendidikan, sebanyak apapun kemudian kurikulum pendidikan berganti, kalau kemudian tidak diterapkan dengan sebaik-baiknya, ya maka tidak akan menghasilkan hasil-hasil yang baik pula. Nah, kita lihat kan hari ini saya kira salah satu masalah terbesar ya di pendidikan terkait anggaran itu. Kenapa kemudian guru tidak semangat mengajar ya karena mungkin eh, anggaran yang kemudian diberikan kepada guru itu tidak banyak atau bahkan tidak buat guru sejahtera. Sehingga apa? Sehingga ya guru juga tidak maksimal dalam mengajar. Walaupun mungkin ya tetap nilai keikhlasan yang sangat penting, tapi saya kira anggaran itu juga penting untuk menghidupi keseharian. Mungkin seperti itu saja dari saya. Mungkin bisa ditambahkan sama Ustazah Rosmalina. Silakan. Baik, ada tambahan mungkin dari Ustazah Rosmalina. Tafadhal, Ustazah. Hmm, Sepertinya tidak jaringannya karena Artinya jaringan. tidak goyang-goyang kuliah ini gambarnya. Ya, tadi saya kembali dulu ke jawaban tadi Ustaz Ramjanto bahwa sebenarnya pandangan Ustaz Ramjanto bukan dari pendekatannya kira-kira, lebih kepada orangnya dan bagaimana si orang ini melaksanakan daripada pendekatan itu sendiri. Sehingga terkadang ya mungkin hasil yang dilihat seperti yang disampaikan tadi Ustaz Jamal di modern ini itu lebih kurang dibandingkan hasil daripada pendekatan secara tradisional. Saya kembalikan dulu ke penanya tadi, bagaimana tanggapan dari penanya tentang jawaban dari Ustaz Ramlianto tadi. Tafadhal, Ustaz. Ya, terima kasih moderator. Eh, jadi kalau saya menanggapi apa yang menjadi akhir dari jawaban dari Ustaz Ramdanto,
Berarti saya mencoba mengkiaskan salah satu tanggapan tadi dari Ustadz Said, bahwasanya berarti di sini guru juga akan terbagi dua. Ada yang guru yang sifatnya ukhrawi, ada yang sifatnya duniawi. Karena kalau persoalan anggaran menjadi batasan kita mendidik, ah, berarti ini yang apa ya? Saya khawatirnya Pak, 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 nanti di akhir itu ada guru yang sudah merasa berjasa, tetapi tiba-tiba malaikat ataupun Allah mengatakan, ah tidak, saya sudah kasih pahalamu di dunia, saya sudah kasih gaji. Karena yang kamu tuntut itu hanya gaji, jadi saya kasih di dunia. Dan di akhirat tidak ada lagi gajimu, jadi kayaknya kamu menjadi ahli neraka. Seperti itu Pak. Jadi kalau persoalan itu otomatis Pak. Nah, itulah sebabnya itu yang saya tanyakan. Bagaimana kalau kita kembali saja ke kurikulum lama? Kenapa? Karena kalau kita lihat guru-guru dulu atau ulama-ulama kita dulu, itu betul-betul mendidik dengan jiwa raganya, tidak mendidik dengan finansialnya. Tapi alhamdulillah dengan jiwa raganya itu seperti yang disampaikan Ustaz Ahsan tadi, lahirlah keinginan para murid dan orang tua itu memberikan hadiah. Padahal dia tidak menargetkan gajinya, tapi dia betul-betul mendidik dengan jiwa raganya sehingga dengan nilai-nilai karakter yang tertanam dari guru itu menjadikan kecintaan seperti yang disampaikan oleh Ibu Rosmalina, bahwasanya sebagai wujud kecintaan saya kepada guruku, saya kasih hadiah seperti itu. Nah, kenapa kita tidak kembali pada masa itu saja? Karena hari ini apa ya? Saya melihat dengan ada iming-imingan gaji naik, sertifikasi, justru menghilangkan muruah, kalau istilahnya gitu ya, muruahnya guru. Karena setiap hari yang dibicarakan itu kapan tintung lagi, kapan masuk. Jadi bukan yang kita apa istilah, kalau saya meminjam istilah di tablik itu, kita tidak risau dengan kondisi anak didik. Kenapa anak didik kita itu apa ya, nakal, kenapa anak didik kita malas sholat. Lalu kita berdiskusi. Justru yang muncul adalah ternyata di internal guru hari ini pun banyak konflik-konflik internal, berkubu-kubu. Jadi saya berpikir hilang kita muruahnya. Berbeda dengan apa ya, manajemen kontemporer. Seorang guru tidak pakai peci saja itu sudah dianggap muruahnya hilang. Sehingga sangat berhati-hati. Sehingga saya juga teringat dengan salah satu apa ya, penjelasan dari salah satu guru kami, Ketua MUI Provinsi Sulawesi Selatan, bahwasanya memang betul guru itu terbagi dua. Ada yang betul-betul karismatik, yang mendidik karena kehadirannya sebagai guru, dan ada yang memang sifatnya duniawi, yang apa ya, meninggalkan nilai-nilai adab dalam mendidik. Dan ini yang dikhawatirkan Pak hari ini dengan ada kasus kepala sekolah yang menampar itu. Coba kita lihat di media sosial yang apa, trending top sekarang. Sudah ada nih guru yang mengatakan kalau ada anak kita yang merokok, jangan ditegur. Kalau ada yang berkelahi, jangan ditegur. Karena kalau ditegur, kita yang dilapor ke polisi. Ih, kenapa nah terpaus ini Ustaz Jamal? Jaringan sengaja Jadi jaringan. Kak ya, lempar. ya, saya ya kita kembali dulu ke tadi Bu Rosmalina mungkin belum sempat memberikan tanggapan. Kita ingin dengar dulu. Ya kembali mi. Bagaimana Ustaz Jamal, masih mau dilanjut? Masih Masih- ada tujuannya, Pak. Saya masih Oke. ingat sekali karena saya mencoba memang menelah itu isi-isi kurikulum. Kalau waktu saya madrasah dulu, Pak, itu semua mapel itu ada dalilnya, namanya pembelajaran imtak.
seiring waktu itu dihilangkan. Kemudian ketika berganti kurikulum dulu, semua mapel itu ada penilaian spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan. Sekarang hanya dititik beratkan pada pendidikan agama Islam. Sehingga saya berpikir ini sejalan dengan apa yang pernah disampaikan oleh salah satu guru kami. Kembali lagi ke Ketua MUI ketika melakukan studi banding di luar negeri. Bahwasanya kurikulum kita ini disisipi dengan mencoba menghilangkan nilai-nilai karakter dan keagamaan di dalamnya. Sehingga mungkin kalau teman-teman pernah mengikuti perkembangan, pernah ramai dibicarakan bahwasanya pendidikan agama Islam akan dihilangkan dalam kurikulum. Seperti itu. Jadi sangat luar biasa ini orang-orang Barat ini mencoba menghilangkan. Sehingga Pak, itulah yang mendasari saya kenapa kurikulum kita tidak kembali saja ke kurikulum tradisional. Dan yang terakhir Pak yang saya tanggapi tadi, ada penampilan yang sangat menarik Pak ketika ada pengukuhan guru besar di Muhammadiyah kemarin. Mungkin ramai juga terlihat itu bagaimana Prof yang dikukuhkan itu mencium tangan daripada seorang rektorat. Ini juga menggambarkan bahwasanya sebenarnya kita di Muhammadiyah juga tidak masalah, tetapi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Syekh tadi, bahwasanya tetap ada batasan. Karena dalam agama juga, dalam akidah juga tetap memberikan batasan. Mencium tangan itu yang kami dapati bahwasanya ada 3 hal kelompok manusia yang bisa kita cium tangannya. 1 adalah ulama, 2 adalah orang tua kita, dan yang ketiga adalah Ustadz Jamal. ya Ustaz. Dan yang Ustadz ketiga Jamal. adalah Suami. ya, jadi yang ketiga adalah Suami kalau istri. Itulah suami kalau istri, istri kalau suami. ya, jadi begitu. Jadi nah orang tua di sini kalau kita masuk di pemikiran para pakar itu salah satu kategori yang masuk itu adalah guru. Artinya kalau guru kita itu tetap sebagai menjaga adab seperti itu Ustaz. Bolehlah kita cium tangan, tapi tetap ada batasan. Itulah juga selalu kita dapat pemandangan, misalkan Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Hadi Hidayat kalau jalan itu, ketika ada yang mencium tangannya, dia lihat santri yang sudah banyak ilmunya, ketika dia cium tangan, kadang dia tarik tangannya. Tapi kalau santri awal itu dibiarkan mencium tangannya, lalu ada adab yang seperti Nabi contohkan. Misalkan Nabi memegang pundaknya, Nabi memegang kepalanya. Gitu. Jadi ini juga yang tadi nih, mungkin kalau ada ulama yang seperti yang Nabi bilang Ustaz Ahsan Takwin, kalau ada air minumnya atau ludahnya itu langsung diperbutkan, saya khawatir ini adalah ulama-ulama yang disampaikan Ustaz saya tadi yang itu. Karena ternyata ulama dalam versi Jawa ini Ustaz, ada ulama karismatik yang memang ahli kitab, dia belajar kitab. Tapi ada ulama, ini versi Jawa Ustaz ya, mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung ini. Ada ulama itu dia dihormati karena ilmu sihirnya yang mustajab, yang kuat. Sehingga lahirlah ulama kalau tidak sholat itu yang penting bisa lenyap terbang. Nah, itu salah satu ulama. Nah, itu di versi Jawa. Dan ulama-ulama seperti ini yang banyak dipuja-puja ini tapi di Pulau Jawa. Kalau di Sulawesi mudah-mudahan tidak ada Ustaz, tidak ada seperti itu. Mungkin itu Ustaz, tanggapan saya Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz Jamal. Sebelum kami berikan kesempatan kepada teman-teman lain untuk berkomentar, mungkin Ibu Rosmalina, karena Ustadz Jamal ini masih kekeh bahasanya, masih mau kembali ke pendekatan tradisional katanya. Mungkin ada tanggapan dibandingkan pendekatan modern ini. Ada mungkin sedikit jawaban dari Ustadz Oke. Rosmalina? Ya, ya baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Oke, kalau misalnya kita mau mempertahankan
ini bukan kurikulum tradisional tapi pendekatan ya, pendekatan manajemen tradisional. Eh, Berarti pendidikan kita tidak dinamis ya. Padahal seiring berjalannya waktu kan ini ada perkembangan, ada perubahan. Otomatis memang kita dari dunia pendidikan itu harus mengikuti perkembangan zaman juga. Apalagi dengan hadirnya teknologi ya. Jadi dengan adanya teknologi ini juga kemudian ada pergeseran peran guru ya. Mungkin dulu kemudian proses pembelajaran pun terpusat oleh gurunya. Nah, jadi memang mungkin bisa lebih fokus guru ini fokusnya yang ngajar aja seperti itu. Tapi dengan berkembangnya zaman, pergeseran peran pun berubah. Jadi di masa kini kan guru tidak hanya mentransfer ilmu saja, tapi banyak tugas-tugas yang diemban oleh guru ini baik dari segi administrasi, kurikulum, kemudian juga inovasi-inovasi, kita juga harus jadi motivator, kita juga sekaligus jadi psikologi. Bahkan ya kita bisa ya menghibur lah ketika siswa-siswa kita ini mengalami masalah-masalah di zaman saat ini. Jadi memang karena peran guru eh, banyak, guru juga dihadapkan pada regulasi yang ketat ya, eh, terkait misalnya tuntutan harus hukuman atau gimana ya. Jadi memang fokusnya tidak bisa kita tetap mempertahankan pendekatan tradisional. Tapi memang kalau misalnya Ustadz Jamal memang kan lebih bagus tradisional seperti itu, ya otomatis karena zaman sudah berubah ya bolehlah digabungkan dikombinasi mana yang bisa dipertahankan karena kan kalau dulu pembelajaran terpusat pada guru kalau sekarang kan sudah student learning center ya jadi pembelajaran berpusat pada murid jadi kayak muridnya harus berpikir kritis bertanya jadi bukan hanya menerima apa yang semua guru ucapkan kita hanya terima kayak gitu kan memang sudah berubah zamannya jadi memang tidak bisa mempertahankan pendekatan tradisional mungkin itu saja Ustaz Arifudin tambahannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Tadi juga materi menyebutkan satu contoh ya di Gontor, bagaimana memadukan pendekatan tradisional dan modern dan hasilnya kita bandingkan juga dengan pondok-pondok pesantren lain. Gontor kita kenal semua dan keluaran-keluaran Gontor saya kira tidak ada yang bahasa Makassarnya tidak ada salah-salah, kira-kira seperti itu. Baik, saya berikan dulu kesempatan kepada teman-teman lain untuk menanggapi persoalan ini. Ya, Ibu Nur Khalisa. Ibu Nur Khalisa ini penggiat pondok pesantren. Beliau pengasuh, jadi mungkin bagus kita mendengarkan jawaban dari Ibu Nur Khalisa. Iya, Kepada Ustaz. ya, terima kasih moderator dan yang kami hormati dosen pengampu kita, Dr. Haja Sumiati. Eh, dan tentu saja untuk ketiga pemakalah malam ini dan ketua kelas sebagai moderator serta semua teman-teman. Menarik sekali, tapi mohon izin karena saya flu berat hari ini, jadi agak kurang berpartisipasi. Betul yang tadi Ustadz Arifudin katakan, saya sebenarnya bukan hanya pengasuh pondok Ustadz. Saya lahir di pondok ketika ibu saya itu pimpinan keputrian. Kemudian saya menikah di pondok, saya mendirikan pondok dan sekarang menuju 5 anak yang saya lahirkan di pondok. Jadi kalau bicara pondok sebenarnya dari sejak dulu sampai sekarang satu hal yang unik dari pondok itu bahwa setiap pondok itu punya ciri khasnya masing-masing. Tradisinya masing-masing. Ketika tadi di awal disinggung soal viralnya pesantren Lirboyo, sebenarnya kalau mau dibilang itu yang kayak kiainya dihormati sampai ada yang ludahnya dikultuskan, ada yang pembinanya mungkin sikapnya kurang baik, kayak melempar jeruk sampai ditendang, atau ada yang membangunkan santrinya disiram dengan kasar. Itu adalah ciri khas yang terbangun di satu pondok tertentu. Tetapi kita tidak bisa menyamaratakan bahwa pondok itu begitu. Itulah keunikan pondok, karena setiap pondok itu sangat bergantung pada sosok kiai yang ada di tempat itu untuk melahirkan tradisi turun-temurun. Karena
kalau saya bicara pondok, misalkan di mana saya mondok sejak saya lahir, saya tidak mendapati kekultusan seperti itu. Yang kita tahu, misalkan ya saya sebut pondok saya yang dulu saya tempati, Darul Istiqamah misalkan, yang cabangnya sekarang puluhan misalkan. Bahkan internal Darul Istiqamah saja itu punya kekhasannya masing-masing. Siapa kiai yang memimpin di situ, maka dia akan mewarisi tradisi. Maka saya kembali teringat pada tulisan yang baru sekali saya baca dari Ustadz Muhammad Fauzil Adim, karena viralnya kasus guru menampar siswa yang menurut klarifikasi guru tidak ditampar. Beliau menuliskan bahwa ada yang hilang dari tradisi pendidikan kita, yaitu tentang kedaulatan sekolah dan kedaulatan guru. Kalau dulu sekolah atau pondok itu berdaulat untuk menegakkan visi, misi, serta nilai-nilai yang dipegangnya masing-masing. Tetapi hari ini kedaulatan itu hilang dengan disamaratakannya kurikulum. Harus pakai kurikulum ini, di sini pakai ini, di sini pakai ini, semuanya pakai itu. Padahal belum tentu itu semuanya cocok. Sehingga kedaulatan guru sebagai pendidik, kedaulatan sekolah sebagai lembaga untuk menegakkan nilai-nilai kebaikan hilang. Pada akhirnya guru itu, misalkan ada sesuatu yang ingin diajarkan oleh guru, tetapi karena terbatas dengan kewajiban menyamaratakan semua kurikulum, terabaikan. Seperti tadi juga mungkin sempat disinggung oleh Ustadz yang lain bahwa kalau mungkin bicara tentang apa kesalahannya murid tak, apalagi kekurangannya murid tak, tapi teralihkan lagi kapan tukin tak cair misalkan, atau kapan sertifikasi keluar dan lain sebagainya, karena ada yang dikejar yang sama begitu semua dari sekolah ini, lembaga ini mengejar itu, sehingga melupakan citra dirinya masing-masing, melupakan nilai karakter lembaganya masing-masing. Mungkin itu yang harus kita bangkitkan kembali, bagaimana setiap lembaga pendidikan dan guru itu memang betul-betul menyadari kedaulatannya, menyadari peran dan eksistensinya sebagai pemegang kendali terhadap pembentukan karakter siswa. Dan menurut pandangan kami itu tidak bertentangan dengan manajemen, karena manajemen itu dia bersifat sistematis untuk mempermudah kita saja di dalam menerapkan misalkan merapikan cara kita mengajar atau ilmu apa yang ingin kita sampaikan, di-manage dengan lebih baik. Jadi itu tidak bertentangan dengan pengelolaan yang kontemporer misalkan, atau yang modern kayak sekarang, enggak bertentangan. Hanya saja itu mungkin yang hilang hari ini karena saking disibukkannya kita dengan target-target nasional misalkan, akhirnya citra diri dari setiap lembaga itu terabaikan, yang mana tentu saja juga ini tidak bisa kita pungkiri erat kaitannya dengan sosok-sosok yang memimpin di sebuah lembaga pendidikan, yang mudah-mudahan karena 17 kita di kelas doktoral ini, kalau 17 ini semuanya menjadi pemimpin, semuanya berdaulat sebagai pengelola ataupun sebagai guru, maka insya Allah akan lahir lembaga-lembaga pendidikan yang betul-betul menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, menjunjung tinggi nilai-nilai karakter yang berbudi luhur untuk menciptakan insan-insan kamil dari lembaga kita masing-masing, yang tentu saja itu butuh keseriusan dan perjuangan, karena kita tidak harus sama untuk menuju tujuan yang sama, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa beraneka ragam caranya, tetapi yang penting tujuan kita sudah pasti, maka bagaimanapun kita menuju ke situ, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan kita. Jadi kalau saya pun secara pribadi hari ini mengelola lembaga pendidikan, kadangkala tidak mau terlalu pusing berganti kurikulum, berganti ini, sebab saya tahu dalam keterbatasan waktu untuk mendidik anak-anak, nilai apa yang harus mereka pahami, karakter apa yang harus mereka miliki, dalam keterbatasan waktu yang singkat itu, bagaimana mereka paham saja dulu tentang apa yang penting, ketimbang mengejar semua target-target yang dibuat oleh orang-orang yang mungkin tidak memahami bahwa itu cocok dengan apa yang kita butuhkan. Karena apalagi kalau
semua target-target yang bertumpuk-tumpuk itu harus diselesaikan tepat waktu, ya tentu saja kita akan sesak nafas untuk mengejar. Jadi lebih baik kita menyadari apa tujuan utama kita, lantas bagaimana kita mencapai itu, dan kita berfokus pada apa yang harus dilakukan dengan keterbatasan waktu yang kita miliki sebagai pendidik, lalu berusaha keras bagaimana nilai-nilai yang kita anut, nilai-nilai yang kita pegang, kita pastikan ada yang mewarisinya. Bukankah yang paling utama adalah al-ulama atau orang-orang yang punya ilmu itu warasatul anbiya, adalah pewaris para nabi. Maka mari kita memastikan bahwa kita dapat warisan itu dan kita tetap bisa mewariskannya pada generasi yang akan datang, apapun keadaan yang kita hadapi, apapun sistem yang berganti, tetapi kita bisa menemukan warisan itu dan kembali mewariskannya kepada generasi yang akan datang. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang luar biasa kalau praktisi pondok pesantren, karena mulai dari lahir sampai juga melahirkan ternyata di dalam lingkungan pondok pesantren. Bu Rosmali ini sudah banyak memberikan apresiasi kepada Ustaz Nurhalisa. Saya tidak lemparkan lagi ke Ustaz Jamal karena tadi sudah ditanggapi dengan panjang lebar. Kemudian masih ada satu pertanyaan dari Ustadz Rahmat. Iya, Ustadz Rahmat. Ustadz Rahmat tadi ada 2 poin pertanyaannya. Pertama tadi HAM, ya kira-kira begitu ya, HAM bagaimana HAM untuk manajemen pendidikan Islam pada hari ini. Apalagi di video viral ya saat ini, walaupun kita sudah beberapa kali membahasnya di Banten ya, seorang guru yang dilaporkan oleh orang tua siswa gara-gara menegur siswa yang merokok. Dan pertanyaan kedua, ada 2 pertanyaannya. Apakah masih perlu kira-kira dipertahankan model apa tadi sorogan ya di era Gen Z hari ini, Gen Alpha makan sekarang? Baik, saya kembali lagi ke pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Ustadz Rahmat. Siapa dulu? Mana ini Ustadz Ramlianto? Ya, Ustadz saya dulu. Hah? Ustadz? Oke, saya saja ya. Oke, saya akan menjawab yang sorogan, nanti mungkin dilengkapi oleh teman saya. Jadi, kalau mempertahankan metode sorogan ini kan metode belajar yang individu ya, di mana santri itu menghadap satu persatu ke gurunya ya Ustadz ya. Jadi, saya rasa terjawab juga sih ya tadi dari pertanyaan kedua, bahwasannya tugas guru ini sudah bergeser perannya ya, bukan hanya lagi bisa fokus saja mentransfer ilmu atau misalnya mengetes satu-satu santrinya, mendengarkan dan sebagainya. Tapi karena tumpukan tadi kata Ustazah Nurhalisa ini tugas nasional, jadi agak sulit mungkin ya model sorogan ini ditetapkan atau diterapkan di dalam lembaga pendidikan. Jadi ya itulah mungkin ya terkait model sorogan ini mungkin alasannya tidak bisa digunakan lagi di zaman modern ini karena memang keterbatasan waktu guru dan peran guru yang tugas guru yang sangat banyak sehingga memang tidak sulit untuk dipertahankan. Dengan adanya teknologi pun juga proses pembelajaran, metode pembelajaran pun juga berubah ya. Jadi eh, anak pun juga karena memang eh, generasi yang sudah memang ketergantungan oleh teknologi, jadi mereka memang belajar ini menggunakan teknologi ya, baik dia menonton TikTok ya, menonton Reels. Nah, seperti itu mungkin kalau ada konten-konten yang edukasi itu juga mungkin sudah bagian dari proses pembelajaran mereka. Mungkin itu saja moderator yang saya bisa jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Ibu Ibu Ustaz Rosmadina. Tanya tadi tidak ya. Tapi kalau model surganya digital
mungkin bisa ya. Baik, mungkin Ustaz Ramlian tuh ada tanggapan diutamai Iya, pertanyaan saya pertama tadi, bagaimana HAM tambahkan di saja era ya. saat ini? Tafadhal Ustaz. Terkait HAM, ini kan sebenarnya menuai banyak polemik, ada kemudian dampak positif dan ada Mungkin dampak mungkin semua negatif. moderator agak besar-besar suaranya. Iya, agak kecil sih suaranya Ustaz Ramlian tuh. Jadi, Agak kecil nih. iya ya. Anu, Cek. pinjam mic-nya Ustaz Jamaluddin. Itu bagus mic-nya tadi. Baik, terkait Asal jangan ke mic hak masjid asasi Ustaz. manusia. Itu Asal jangan ke mic itu masjid. itu ada tenaga bebek palekoknya itu sidrap yang membuat begitu. Weh, dari Paleko lagi guys. Ya, tafadhal Ustaz Ramli. Baik, cek. Masih kecil suaranya. Sudah ini agak besar. Ya, oke Ustaz, begitu saja Ustaz. Ya. Baik, jadi HAM ini kan banyak kemudian berdampak negatif, juga sebenarnya tetap berdampak positif. Eh, Kalau kita definisikan kan HAM ini bertujuan agar manusia itu dihormati dan tidak dizolimi siapapun. Kalau kita melihat perspektif pendidikan di masa lalu, ini kan memang banyak menuai kontroversi gitu. Jadi ada yang kemudian tetap sepakat ya dengan sistem pendidikan yang keras, yang mungkin sedikit-sedikit siswa bersalah, oh, itu langsung dicubit, ditampar dan sebagainya. Nah, kalau HAM pertama kali berlaku di Indonesia itu kan di zamannya Presiden Ibu Megawati. Di situ pertama kali. Kemudian disahkannya undang-undang terkait hak asasi manusia, termasuk hak asasi anak. Begitu juga keterbatasan antara guru dan murid. Nah, kalau kita kemudian mengerucutkan di zaman sekarang, ini kan sebenarnya tergantung bagaimana cara kita eh, tergantung bagaimana cara kita ini eh, menempatkan hak asasi manusia itu. Kayak misalkan di kasus yang cukup viral, ada kemudian kepala sekolah yang mendapati siswanya kemudian digampar. Nah, saya pun melihat kalaupun digampar dengan tamparan yang mendidik, ya boleh-boleh saja ya. Ya saya pun mungkin ya, kalau saya di posisi anak tersebut, kemudian orang tua saya tahu, mungkin saya bahkan justru akan dipukul juga di rumah gitu. Tapi kondisi kondisi zaman yang kemudian banyak berbeda hari ini, banyak kemudian orang tua yang sudah tidak memahami kondisi-kondisi seperti itu, atau bahkan saya pernah ngajar anak SD. Nah, anak SD itu banyak banyak kemudian saya hukum dengan hukuman-hukuman yang menurut saya masih ringan, ya seperti jewer telinga sendiri, angkat angkat kaki sebelah kiri dan sebagainya, dan ternyata ini dapat teguran dari kepala sekolah, katanya jangan jangan seperti itu, jangan seperti itu bentuk tegurannya. Makanya agak agak ribet juga sebenarnya sekarang kalau kita jadi guru, ya agak-agak susah karena hak asasi manusia di sisi lain mungkin berdampak positif, tapi juga juga bisa berdampak negatif. Ya, jadi kalau saya pribadi ya sesuai sesuai penempatan saja, bagaimana kemudian kita tempatkan hak asasi manusia tersebut. Dan juga tentu harus ada keterlibatan pemerintah ya dalam dalam kemudian mengerucutkan hak asasi manusia, ya terkhususnya mungkin dalam wilayah pengajaran guru, bagaimana bentuk-bentuk tegurannya guru kepada murid yang kira-kira itu tidak menjadi pelanggaran ya untuk guru tersebut. Ya mungkin seperti itu saja tambahan dari saya kembalikan Baik, ke terima Ustaz kasih Arifudin. dari Ustaz Ramdianto jawabannya. Saya kembali kali ke Ustaz Rahmat. Bagaimana tanggapan dari pemateri tadi? Iya. Tafadhal Ustaz. Ya baik, terima kasih Ustadz Moderator. Memang saya kira di tenaga pendidik
hari ini yang dikeluhkan adalah instrumen HAM ini. Karena kan belakangan ini gara-gara HAM tersebut sehingga banyak guru yang mengeluh, berkeluh kesah terkait dengan sekarang kayak serba salah kita mau menegur, mendisiplinkan siswa yang bermasalah, takutnya nanti melanggar hak asasi manusia. Sehingga banyak saya lihat sekarang banyak murid yang kurang berkah dari dapatkan ilmu dari gurunya. Sehingga hasil anak-anak kita hari ini ya mungkin saja selesai sekolah, tapi dari segi kemanfaatan keilmuannya tidak terlihat seperti kita orang dulu. Kemudian pertanyaannya, apakah HAM ini produknya Muslim atau produknya sekuler begitu? Kalau produk HAM ini produknya sekuler, ini kan kayaknya kurang pas kalau di manajemen pendidikan Islam. Karena kan ini kebarat-baratan kalau produknya dari sana. Dalam hal ini mungkin Amerika, Yahudi di dalamnya itu. Berarti seakan-akan ini kalau HAM ini menurut dari sudut pandang siapa yang memproduksi, berarti kalau bukan dari Islam berarti sebenarnya bagi kita ya, kalau kita mau lihat daripada seperti yang disampaikan juga amatannya dari penanya kedua, sepertinya cara didikan orang dulu sebelum ada HAM itu lebih berhasil ketimbang hari ini. Ya karena itu tadi, seakan-akan kita guru ini dibatasi di dalam hal memberikan sanksi pendisiplinan kepada murid atau siswa yang bermasalah. Jadi sebenarnya apalagi beberapa hari yang lalu di pesantren kami itu ada organisasi perlindungan anak dari provinsi memberikan penyuluhan di pondok kami. Terus pada saat itu ada pembina putri itu mengajukan keluh kesahnya terkait dengan apa yang dirasakan di dalam membina putri. Dalam hal ini masalah yang disampaikan oleh beliau, dia bilang, ini kendala kami Bu di mengurusi santriwati ini adalah kepada anak muda, jiwa anak muda yang selalu mau ketemuan, perasaan naluri sebagai laki-laki dan perempuan ini yang susah kita bendung. Bagaimana kursi ibu pemateri dari perlindungan anak terkait dengan masalah itu. Pada waktu itu saya hadir, saya mendengarkan penjelasannya, dia mengatakan, dia menyarankan jangan dihalangi perasaan itu karena sudah waktunya anak-anak SMA seperti itu. Sisa bagaimana kita mengikuti. Saya bilang kok kayak tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kita kan diajar dalam Al-Quran la taqrabuz zina. Jadi saya seakan-akan masih bingung sebenarnya HAM ini baik tidak untuk manajemen pendidikan Islam, apalagi dilihat ini kan produk dari sana kan seperti itu. Kemudian yang kedua tadi Sorogan, banyak saya lihat yang justru adabnya bagus itu adalah mereka yang lahir daripada model pembelajaran Sorogan itu. Justru yang beradab mereka lah yang lahir daripada model manajemen pembelajaran seperti itu. Jadi saya kira ini mungkin harus kita betul-betul amati apakah HAM ini cocok untuk manajemen pendidikan Islam atau tidak, seperti itu mungkin. Karena hari ini kita banyak bermasalah guru-guru, kasihan gara-gara itu. Adanya poin-poin di situ. Jadi memang kalau saya ini sebenarnya masih agak-agak kurang setuju lah kalau saya secara pribadi karena melunjak sekarang saya anak-anak ini gara-gara itu. Terima kasih mungkin moderator dan saya juga apresiasi daripada jawaban-jawaban teman-teman pemakalah. Iya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Ustadz. Ustadz ini masih ragu terhadap HAM, apalagi Menteri HAM sekarang banyak-banyak kontroversinya. Mungkin tambah ragu nih Ustadz Rahmat. Saya lihat ya Ustadz Hasan mungkin mau memberikan tanggapan dari pertanyaan Ustadz Rahmat. Saya silakan Ustadz Hasan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira ini saya mau menanggapi ya, menambahkan untuk Ustaz Rahmat mengenai HAM ya. Kalau saya pribadi menilai bahwa HAM ini satu sisi itu eh, ada unsur agama, ada dalilnya. Tetapi kalau saya pribadi bahwa HAM yang
yang ada saat ini itu juga harus difilter karena tidak semua juga bisa kita berlakukan kalau kita mau masuk di pendidikan Islam. Karena kalau kita memasukkan seperti tadi bahwa nalurinya itu jangan ditahan betul, tetapi ada fasenya kapan itu boleh disalurkan ya sah dulu kan seperti itu. Karena kalau HAM itu kita terima secara total, maka pernikahan sesama jenis pun itu jadi. Ya, Iya. nah itu wah lebih kacau lagi kalau seperti itu. Ya, jadi kalau saya pribadi, kalau HAM itu dalam area sesuai koridor agama, seperti saling memuliakan, saling menghargai, kan memang jelas karena walaqad karramna bani Adam ya. Bahwa sesungguhnya memuliakan sesama anak keturunan Adam. Ini kan ada kesesuaian dengan HAM. Jadi kalau saya pribadi HAM ini yang ada harus kita cocokkan dengan ajaran Islam. Kalau itu sesuai dengan ajaran Islam, HAM itu yang kita terima. Tetapi kalau ada yang bertentangan, dan apalagi dalam pola pendidikan Islam, itu kita harus tolak juga. Jadi tidak semuanya harus diterima kalau menurut saya ya. Kemudian dibawa kepada aspek pendidikan hari ini antara HAM ini antara guru dan siswa, apalagi kasus yang di Banten ya, yang di Banten itu. Kalau saya pribadi melihat, ini kan eh, kalau di HAM itu kan jelas bahwa haknya siswa itu tidak boleh di apa secara fisik ya, dikerasi secara fisik ya. Nah, itu dijaga. Kemudian kalau begitu ini kan biasa yang mensosialisasikan adalah orang-orang yang paham dengan psikologis ya. Kalau begitu harusnya guru itu, pendidik itu dibekali lebih banyak teknik-teknik psikologis secara persuasif dalam mengatasi siswa-siswa yang bermasalah. Kalau menurut saya, karena selama ini didikan guru-guru kita itu lebih banyak secara fisik dan itu yang turun-temurun sampai ke kita hari ini. Jadi sistem ini itu mengeluarkan regulasi ramah anak, tetapi sumber dayanya kepada guru-guru itu tidak diperkuat dengan strategi-strategi persuasif secara psikologis, di mana tidak ada unsur kriminalitas secara fisik yang bisa muncul dalam mendidik anak, itu tidak dibekali guru-gurunya. Saya kira di situ timpangnya. Karena saya teringat ada dosen saya dulu itu menjelaskan, ada mahasiswa yang curhat, nah bilang, sudah semua Ustadz, saya anukan strategi untuk atasi ini anak. Langsung ditanya balik karena dosen saya itu dosen psikologi, langsung ditanya balik. Apakah kamu sudah menerapkan semua teknik yang ada secara pendekatan persuasif, apalagi dalam aspek psikologi? Menurut saya sudah pernah. Sudah semua, Ustadz. Ditanya balik, berapa memang strategi yang kamu ketahui dalam pendekatan persuasif? Beberapa, Ji. Ini masalahnya. Karena kalau memang kita secara teori mau menerapkan ini HAM supaya diberlakukan di dalam pola pendidikan Islam, tidak ada kekerasan fisik kepada siswa. Kalau begitu bekali guru strategi-strategi memberikan sanksi atau menghadapi siswa yang bermasalah, misalkan kayak tadi merokok. Kasih strategi secara persuasif. Jangan hanya membuat aturannya, tidak boleh dikerasi anak-anak secara fisik, tapi tidak ada alternatif solusi untuk mengatasi itu. Ini saya kira yang penting ini. Jadi guru ini harus dibekali apalagi teknik konseling ya, konseling yang memadai secara persuasif supaya bisa mengatasi anak yang suka bolos, anak yang suka ganggu
temannya, anak yang kurang ajar kepada gurunya, anak yang suka merokok, anak yang suka berkelahi. Itu harusnya seluruh strategi-strategi persuasif dalam aspek psikologis, khususnya dalam konseling, ini yang harusnya dibekali guru. Saya kira di sini kita kurang amunisi di situ. Yang kita punya basis pengalaman masa lalu guru-guru kita yang keras-keras itu. Jadi kalau kita mau merubah ini mengikuti dengan aturan ramah anak, berarti bekali dulu gurunya. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi ini menyambung tadi Ustaz Rahmat, kalau katanya kurang setuju dengan HAM ini, kalau saya secara satu sisi ada baiknya supaya pendidikan kita ini bukan pendidikan yang karena hanya takut kepada gurunya sehingga dia tidak berani lagi mengungkapkan pendapatnya. Satu sisi kan seperti itu. Jadi kalau saya eh, setuju dengan HAM ini, yang penting itu masih sesuai dengan koridor ajaran agama Islam. Satu. Yang kedua, kalaupun anak-anak tidak boleh dikerasi, kasih bekali gurunya ini strategi-strategi secara persuasif itu. Pokoknya semua jurus-jurus untuk menghadapi anak yang malas, anak yang patwa-twai, ya, anak yang merokok dan sebagainya, kasih strateginya secara persuasif supaya tidak terjebak dalam tindak kriminal kekerasan kepada peserta didik, seperti itu. Kemudian menanggapi tentang budaya sorogan atau metode talaki, kalau saya masih bisa diterapkan saat ini, ya. Karena saya kira metode talaki itu di TPA, tingkat TK itu masih harus talaki, itu tidak mungkin tidak. Guru dan murid harus bertemu. Itu anak untuk diajari menyanyi, diajari itu kan harus talaki bertemu, ya. Khusus untuk kitab kuning, ya saya kira ini masih sesuai konteks, ya. Harus bertemu untuk memastikan kebenaran penyebutan hurufnya. Belajar Iqra kan hari ini kan metode talaki, Pak. Karena tidak mungkin bisa memastikan benar salahnya itu huruf kalau kita tidak metode talaki. Saya kira hari ini masih masih relevan. Masih relevan, masih bisa dipadukan itu metode sorogan, ya, khususnya dalam pengembangan untuk baca kitab kuning, ya. Jadi saya menggarisbawahi metode sorogan itu adalah metode talaki bertemunya guru dan murid. Ya, saya kira ini masih sesuai, ya. Entah dia secara online atau secara offline, intinya kan komunikasi itu bisa terbangun, gurunya memahami apa yang disampaikan oleh santrinya, santri memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Terserah mau online atau offline, saya kira itu masih, ya. Jadi saya menggarisbawahi di sini adalah bertemunya guru dengan santrinya secara person, ya. Itu yang saya garis bawahi. Jadi kalau saya pribadi masih menilai, wah, masih masih relevan hari ini. Kita juga nanti bimbingan dengan promotor ketika mau meneliti itu kan masih metode talaki. Ya harus bertemu apakah online atau offline, tapi harus konsultasi antara dosen dan mahasiswa. Itu kan saya kira itu intisari dari metode Sorogan itu. eh, w- Kalau masalah teknik, bagaimana baca kitabnya dan benarnya, pemahamannya dan sebagainya, itu kan sama saja ketika kita bimbingan tentang penelitian. Itu kan itu juga tujuannya supaya kita paham metode penelitian yang kita gunakan sesuai, kalau dia kualitatif seperti ini, kuantitatif seperti ini, masalah yang kita angkat seperti ini, di mana aspek kebaharuannya dan tidak, kalau belum ada dicarikan. Nah, itu kan komunikasi antara guru dengan siswa secara person, ya. Begitu pula dosen dengan mahasiswa ketika kita nanti bimbingan. Saya kira hari ini itu masih relevan, ya, masih relevan, dan itu masih kita gunakan sampai hari ini karena kita pun nanti bimbingan ya secara person, ya. Ada promotor misalkan dua, kita harus menghadap satu-satu kan, tidak langsung dua. Tidak langsung dua kan, saya kira ini masih relevan seperti itu. Ya, saya kira itu yang bisa saya tambahkan untuk Ustaz Rahmat. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah demikian tadi tambahan dari Ustadz Ahsan, baik itu tanggapan tentang HAM ataupun tentang sorogan itu. Saya lihat tadi Ustadz Said angkat tangan, ya.
Baik, Ya, mungkin bisa. sebelum saya kembalikan ke pemateri sekaligus untuk menutup, mungkin Karo di Ustaz tapi saya Ayi. batasi mungkin jangan terlalu lama karena mengingat waktu kita sudah hampir jam 10. Kepada Ustaz Said, saya persilakan dulu mungkin, ya biar sedikit. Ya, Ada Ustaz. eh, sesuai arahan ini Pak Ketua Tingkat, sedikit saja ya. Saya pikir eh, terkait ini HAM yang tadi didengung-dengungkan ini oleh Pak Kiai Rahmat ini. Saya pikir kita kembali lagi ke teori apa namanya dasar dari pendidikan yang dibangun oleh tokoh pendidik kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, ya. Bahwa beliau mempunyai konsep Ingarsa Sung Telada dan Imadia Mangun Karsa. Biasa juga dituturi Handayani yang biasa kita kenal ya. Artinya HAM kalau menurut saya kalau kita memaknai kebebasan kepada siswa, maka itu menurut kita salah ya. Siswa mempunyai hak dan guru juga mempunyai hak. Siswa haknya adalah menghormati guru, guru juga harus bermain rasa dengan siswanya. Sehingga menurut Ki Hajar Dewantara ini, ya jangan sampai antara guru dan siswa ini hubungannya adalah hubungan transaksional, ya. Tetapi yang harus dibangun adalah hubungan yang etis antara guru dengan murid. Nah, mungkin itu garis besarnya mungkin Pak Ketua Tingkat. Terima kasih waktunya. Baik, terima kasih Ustaz Said. Sebelum kita berikan kesempatan kepada Ibu Dr. Haja Sumiati, saya kembalikan lagi ke pemateri sekaligus mungkin untuk menutup beberapa kalimat dari pemateri dari Ibu Ustaz Terus Malina ataupun Ustaz Ramlianto. Padahal Ustaz. Ya saja Ustadz moderator yang tutup Ustadz. Begitu. Baik-baik. Kita mau tutup, Oke. Kisah. Luar biasa pada malam hari ini. Pemateri sangat luar biasa dan ditambah juga teman-teman dari penanya yang semakin memperdalam wawasan kita tentang pendekatan tradisional dan modern ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Dr. Haji Sumiati untuk memberikan masukan untuk kita semua terkait tentang pendekatan tradisional dan pendekatan modern. Pada Ibu Dokter kami silakan. Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Saya selalu mengatakan seperti ini. Kalau setiap di awal saya mengikuti perkuliahan di S3 itu, apalagi tadi seharian saya mulai jam 9 menguji sampai jam 4 sore di pasca, sepertinya saya lelah, bahkan saya mengantuk sekali. Tapi mendengar semua berkomentar, Masya Allah luar biasa, saya mengatakan bahwa di room ini memang orang ahli-ahlinya semua gitu ya. Apalagi ini terkait tentang yang dibahas dari tadi adalah terkait tentang memang di pesantren. Yang mungkin yang menarik buat saya adalah dengan adanya metode ini ya, talaki dengan sorogan. Ini kan kalau metode sorogan ini kan kalau definisinya saya lihat adalah belajar satu lawan satu dengan guru ya. Nah, dengan begitu banyaknya permasalahan yang ada di pesantren itu sendiri membuat sepertinya ini kalau bertemunya taruhlah misalnya ini kan biasanya untuk menghafal atau memahami kitab pun dan seterusnya ya terkait tentang itu. Apakah tapi tadi Ibu Nurhalisa mengatakan bahwa kita juga sebetulnya tidak boleh mengatakan bahwa semua pesantren itu sama gitu kan. Mereka memiliki keunikan-keunikan yang berbeda gitu ya. Apalagi Ibu Nurhalisa tadi mengatakan bahwa saya namanya di pondok itu berbicara pondok, lahir di pondok, besar di pondok, bahkan menikah di pondok. Jadi kalau saya mengatakan Ibu Nurhalisa sudah kenyang dengan itu ya, sehingga kalau Ibu Lisa mengatakan bahwa tidak bisa diklaim bahwa semua pesantren itu taruhlah misalnya
pernah pertemuan keberapa Pak Ustaz Hasan mengatakan bahwa begitu viral pimpinan pondok juga yang melakukan penyimpangan ya, sehingga dengan saya masuk di metode Sorogan ini bahwa apakah masih berani gitu ya, masih beranikah itu santri untuk bisa berhadapan, kalau istilahnya per individu ya, 1 lawan 1 seperti itu, dengan adanya hal-hal seperti itu, karena mungkin santri ini sudah mulai rentan dengan kepercayaan itu barangkali. Jadi tetapi kedua metode tadi ya, saya bisa katakan bahwa masih ini tidak usang untuk, artinya masih bisa tetap harus dikontekstualisasikan agar tetap relevan dengan karena bermanfaat untuk, kalau di Sorogan itu untuk menghafal, memahami kitab dan membina akhlak ya. Nah, karena tadi ya yang saya pengen sekali ya, bahwa apa sih perbedaan akhlak kiai di, mungkin bahasa ya, yang kiai tempo dulu dengan yang sekarang gitu. Karena kalau saya melihat ya beberapa yang saya baca sedikit ya, bahwa akhlak kiai tempo dulu dan zaman sekarang itu, mulai dari gaya hidup ya, sampai hubungannya dengan santri ya. Kalau yang kiai tempo dulu itu gaya hidupnya sederhana, atau tadi katakan suhud. Apalagi dengan beberapa contoh yang Ustaz Ahsan ya, sama mungkin Ustaz Jamaluddin mengatakan bahwa waktu kami nyantri dulu tidak main-main, dipukul jabat dan seterusnya, tetapi dianggap itu semua keberkahan gitu. Kalau mungkin di zaman sekarang ya itu tadi yang kita perbincangkan tadi, bahwa karena sudah ada HAM, sehingga membuat kita serba terbatas. Kapan kita menyakiti, menyinggung sedikit itu siswa ataupun santri, ya hukum menanti. Sementara kita ini kan mau mendidik sebetulnya. Jadi saya juga mau bercerita begini. Kalau mungkin di zaman saya, karena saya bukan dari santri ya, saya bukan dari pondok, tetapi saya pas sekolah mulai aja ya, saya mulai SD itu, SD kita kan di kampung. Ada guru saya itu kalau dia mau mukul, baru bapak-bapak lagi, dia teter kita itu mulai dari ujung kaki sampai itu ujung rambut, tidak pandang mau laki-laki atau perempuan, sampai merah-merah itu betisnya itu. Kan dulu di zaman saya itu kan, ya mohon maaf sekali ya, jarang namanya pakai jilbab kan, enggak ya, hampir dihitung jari kalau kita di sekolah umum. Sampai kalau mungkin saya begini, kekejaman itu nyata ya kan, tetapi tidak ada HAM ya di masa dulu seperti itu kalau terkait dalam pendidikan. Siswa dulu kalau dia lihat gurunya, jangankan dia duduk, gurunya di tempat mana, berdiri saja gurunya tidak berani untuk lewat. Mungkin kalau saya bilang gini, secara simpulkan bahwa siswa yang saya pikir untuk penghargaannya, kalau mungkin tadi bahasanya memuliakan namanya guru itu memang dengan langsung itu dilaksanakan oleh siswa itu loh, artinya tidak untuk sampai membantah misalnya perkataan gurunya. Nah hari ini dia lihat saja gurunya mau duduk atau dalam posisi seperti apa, nyelonong aja, artinya tidak. Ini mungkin kalau misalnya mungkin di sekolah umum ya, tadi bahas itu kan semua dari pesantren, tapi kalau saya melihat bahwa apa sih yang hilang gitu, apa yang hilang dari hubungan antara guru dengan siswa gitu. Saya tetap kembali begini, bahwa didikan itu seorang siswa itu ataupun santri ya, kalau saya pribadi mengatakan begini, bahwa pondasi awalnya mereka kan dari keluarga. Berarti itu ada kaitannya antara
pendidikan atau didikan dari orang tuanya atau dari keluarganya, kemudian pergaulannya di masyarakat, dan kemudian masuk di, misalnya kalau dia masuk pesantren atau di sekolah. Jadi mungkin kalau mungkin ya di zaman seperti tadi yang dicontohkan oleh Ustadz Hasan dengan Ustadz Jamaluddin, bahwa kedengarannya itu kejam, ya sampai saya jujur itu ngeri juga dengar itu obat kalau kamu sakit dia bahkan sampai ludah dari, tapi rasa-rasanya sih itu mah keter. Kalau saya pribadi sanggup, tetapi itu membuat bahwa pendidikan di masa lalu, saya mengatakan di masa lalu memang punya kualitas yang itulah yang sebagian besar yang hilang saat ini. Itu dia. Nah, karena di room ini mungkin ada beberapa dosen ya. Juga di hari ini bahwa ada juga beberapa dosen yang ini, mohon maaf ya, jadi karena kita dosen, saya dalam contoh begini, hubungan dengan kayak tadi Ustaz mengatakan bahwa mahasiswa kalau misalnya dia bimbingan, taruhlah misalnya berhadapan dengan pembimbingnya, kadang-kadang ada memang dosen yang gitu ya, sampai dia melempar, kalau dia di S1 melempar skripsinya atau proposalnya, kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Saya pribadi mengatakan begini, bahwa saya adalah dosen yang tidak sama sekali setuju dengan yang seperti itu. Karena itulah sebetulnya hilang dari sana, bahwa sudah tidak memanusiakan manusia. Kalau itu dalam pendidikan ya, artinya saya sangat tidak setuju sekali mengeluarkan ucapan yang kalau saya pribadi yang sedikit agak melenceng dari yang seharusnya kita sebagai seorang pendidik, sebagai dosen kepada mahasiswa, itu nggak pantas. Artinya kita sebetulnya cerminan pantas, tidak patut untuk diteladani, ya kan? Jadi kalau akhlak, saya katakan tadi, ini baru masih di perbedaan akhlak Kiai Tempo dulu dan sekarang. Nah, kalau masuk di teladan, Kiai Tempo dulu itu konsisten sehari-hari. Apa yang dia ucapkan, maka itu yang dia laksanakan. Satunya ucapan dengan perbuatan. Nah, kalau Kiai zaman sekarang formal, melalui kegiatan dakwah atau organisasi itu ya. Nah, ibadah, kalau Kiai Tempo dulu itu konsisten menjadi contoh, kemudian tetap penting. Kalau yang zaman sekarang tetap penting, kadang terpengaruh kesibukan. Kalau Kiai sekarang mungkin, maaf ya, mungkin masih bisa, yang apa-apa kita mulai karena kita lagi mengajar, sebentar lagi baru kita sholat, contohnya begitu. Ya. Nah, hubungan, kalau saya katakan hubungan santri, bagaimana dengan hubungan dulu ya, Kiai Tempo dulu itu dekat dan personal ya. Nah, kalau yang sekarang lebih profesional dan formal. Nah, jadi kesimpulan saya begini, bahwa kalau kita dimanapun berada, apakah kita sebagai guru di pesantren, atau kita sebagai pembina di pesantren, apa kita sebagai dosen yang untuk hari ini, saya hanya selalu berpesan bahwa tetap yang namanya rasa, yang namanya perasaan, yang namanya hati itu tetap kita miliki sebagai seorang pendidik. Kalau toh ya, kalau saya begini, anak bimbingan saya datang, saya melihat, wah kacau sekali ini proposalnya atau apanya. Saya berusaha untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang membuat mereka semakin terpuruk. Saya tidak pernah seperti itu. Artinya, oh iya semestinya seperti ini. Artinya kita yang harus memberikan arahan yang lebih tepat, jangan sampai menyesatkan lagi mereka. Gitu. Sehingga saya katakan kalau ada dosen yang apa ini yang kau buat ini, bahkan dia sampai lempar dia punya proposalnya itu mahasiswa. Saya berpikir begini, yang tidak berpendidikan itu mahasiswa atau dosennya, ya kan? Jadi hati-hati kita sebagai dosen, jangan kita merasa, nah ini bahaya ya. Jangan kita merasa kita adalah sumber segalanya, dalam artian saya yang pintar karena dosen kau yang bodoh kan. Saya harus jujur begini. Kalau saya mengajar di S3, saya mengajar di S1, saya mengajar di S2 karena ketiga level itu saya sudah ajar hari ini. Satu hal saya selalu takut, ya Allah, mudah-mudahan
saya mampu berbicara di depan mahasiswa saya. Apalagi untuk di S3, karena saya tahu orang-orang hebat yang saya hadapi. Saya merasa bahwa saya serba kekurangan. Sehingga kalau saya gini, saya dengar dari tadi semua berkomentar, Masya Allah, apa ya, saya mau ngomong apa sebenarnya. Pemateri sudah menyelesaikan semuanya. Penanya juga bahkan memberikan tambahan yang lebih keren, yang lain. Jadi saya hanya, ya kalau saya jujur, perbanyak istighfar aja, Masya Allah. Mudah-mudahan saya juga memiliki sesuatu yang bisa sampaikan. Karena apapun itu, pasti di akhir dari setiap materi-materi yang ada, ya saya tetap harus memberikan sesuatu yang, oh iya, dosen juga sudah menyampaikan itu. Gitu, jadi saya pikir kalau saya berbicara, kita semua berbicara tentang akhlak, apalagi itu kepada Kiai Tempo dulu dan sekarang, sebetulnya tanpa kita bahas secara jauh, kita sudah paham semua bahwa Kiai Tempo dulu dan zaman sekarang itu ada berapa perbedaan. Meskipun dalam konteks anunya ya keseluruhannya, ya Kiai yang sekarang juga tetap itu ya, mempertahankan sesuatu yang, ya karena dia seorang ustadz kah, atau dia Kiai kah. Apa yang membuat saya kadang-kadang saya rentan kepercayaan kepada seorang ustadz misalnya, mohon maaf ini, kalau itu terlalu banyak yang sudah bikin masalah atau bikin gara-gara gitu ya, katanya ustadz, tapi berhadapan sama perempuan dia sudah lupa diri misalnya. Itu yang membuat saya jadi, sehingga tetapi saya harus berusaha bahwa kiai ataupun ustadz adalah manusia biasa, hanya diberikan oleh Allah sebuah kelebihan, dan itu yang berat, tidak gampang gitu. Saya pikir, saya mohon maaf juga kalau mungkin yang saya tambahkan tidak terlalu tidak terlalu banyak, kan saya pikir semua pembahasan dari tadi ini sudah berapa ini? Kita mulai dari jam 8 sampai sekarang ini, Masya Allah, Luar biasa. tapi luar biasa ya. Mungkin dari saya cukup, terima kasih. Titip pesan kepada sesama saya dosen, sayangi mahasiswa dalam artian tanda kutip bahwa jika mereka punya, taruhlah misalnya anak bimbingan kita, bimbing dia dengan baik. Jangan kita seenaknya karena merasa saya dosenmu, berarti saya orang hebat, itu salah ya. Tetap bisa diteladani. Oke, terima kasih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Semua tertarik menjadi, Warahmatullahi wabarakatuh. kayaknya semua tertarik jadi anak bimbingannya Ibu Dokter kalau begini. Alhamdulillah. Sudah masuk pendaftar, Ustaz. Terima kasih di room ini sungguh luar Ketua biasa. tingkat sudah start duluan ini. Kami berinteraksi Cari dengan pembimbing. para alumni pesantren. Saya juga alumni pesantren, cuma pesantren kilat di SMP. Selebihnya Berapa tidak kali di pernah. pesantren kilat, Pak Ketua? SMP, mulai di PM sampai PM1 itu pesantren saya. Baik, luar biasa pada malam hari ini. Materi bagaimana manajemen pendidikan Islam dari pendekatan tradisional dan modern. Tentu kita tidak bisa mengambil salah satunya. Tidak bisa tradisional itu saja karena kita hidup di zaman modern. Ya tidak bisa juga modern karena terbukti tradisional seperti yang disampaikan tadi lebih baik hasilnya. Sehingga mungkin solusinya kita perlu memadukan cara keduanya, tradisional dan modern. Masih kembali ke tradisional, Pak Ketua. aja. Dipadukan. Dipadukan. Baik, Dila, sekarang sudah pukul 10.15, luar biasa, tidak dirasa 2 jam lebih pertemuan kita pada malam hari ini, dan kita selalu semangat meskipun di malam hari seperti ini. Dengan di siang hari kita berlelah, tapi malam harinya justru kita lebih semangat. Sekira demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Insya Allah selanjutnya di kelompok 4 ya. Saya ingatkan kembali kelompok 4 itu Ustadz Ahmad Ihsan Muzakir sama Ustadz Said Mahmudin akan menjelaskan teori manajemen pendidikan Islam klasik hingga kontemporer. Jago ya. Ada Ustadz Said, ada apa lagi? Seru nanti ini sudah Seru masuk. lagi. Klasik pertanyaan modern. Baik, kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Saya tutup dengan ucapan fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.
Selamat Oke, beristirahat. saya pamit. Ini nih, Bro. Haha.